Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyelenggarakan pertemuan khusus dengan perwakilan sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di sektor ekonomi digital di sela-sela acara World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso menjelaskan, pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari perundingan tarif yang dilakukan antara Indonesia dengan Paman Sam. Menurutnya, dalam kesempatan itu, pimpinan sejumlah perusahaan teknologi ternama Amerika Serikat menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia seperti Nvidia, Amazon Web Services, DocuSign, CrowdStrike, dan Cloudflare. Pada kesempatan yang sama, Erlangga juga bertemu dengan Menteri Investasi Yordania Tarek Abu Ghazaleh dan pada pertemuan yang turut dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani, dan Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir mendiskusikan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Danantara dan Jordan Investment Fund terkait peluang investasi strategis di Kerajaan Hashemite Yordania. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menerbitkan peraturan baru yang merevisi keempat kalinya aturan tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan alias Cortex. Peraturan Menteri Keuangan nomor 1 tahun 2026 itu menitik beratkan revisi aturan terkait penyesuaian kebijakan perpajakan pemanfaatan nilai BUMN atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha. Perubahan pertama dalam PMK itu adalah definisi dari BUMN yang disebut sebagai badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki negara Republik Indonesia. Sementara dalam PMK 81 2024 yang menjadi objek revisi PMK terbaru ini, BUMN didefinisikan sebatas badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ketentuan selanjutnya yang diubah adalah terkait dengan syarat tujuan Business Purpose Test yang harus dipenuhi wajib pajak sebelum bisa menggunakan nilai buku atas pengalihan atau perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 26 Januari 2026, sebanyak 12,52 juta wajib pajak telah mengaktifasi akun sistem perpajakan Cortex dengan rincian 11,58 juta wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan yang telah diaktifasi akun sebanyak 851.949, wajib pajak instansi pemerintah 89.144, dan wajib pajak PMSE sebanyak 223. Aktivasi akun ini menjadi langkah awal yang wajib dilakukan sebelum wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan administrasi perpajakan digital termasuk pelaporan SPT tahun pajak 2025. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengatakan, pihaknya hingga pekan ke-4 Januari 2026 sudah diterima lebih dari 631.000 pelaporan SPT tahunan melalui sistem Cortex dengan dominasi wajib pajak orang pribadi karyawan. DJP telah mengingatkan wajib pajak untuk segera mengaktifkan akun Cortex lebih awal sehingga tidak terlambat dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembaruan data. Aktivasi akun juga diperlukan untuk membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik yang dibutuhkan dalam penandatanganan dokumen perpajakan digital. Investor asal Dubai, Uni Emirat Arab, Ayat Dejam Group akan berinvestasi 4 triliun rupiah di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kesepakatan investasi itu ditandai dengan penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roy Santoso dengan Chairman Ayat Dejam Group, Sheikh Ayat Dejam pada Jumat lalu. Adapun kerjasama ini mencakup pemanfaatan lahan seluas 9,7 hektar di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP 1A yang terletak di posisi strategis tepat di samping Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Di lokasi ini, Ayat Dejam Group akan mengembangkan kompleks perkantoran, area komersial, pusat perbelanjaan, serta fasilitas ibadah berupa masjid.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roy Santoso, menyambut positif tuntasnya kesepakatan alokasi lahan strategis tersebut. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan konstruksi fisik segera dimulai pada pertengahan tahun 2027 dan terus berlangsung secara berkelanjutan hingga 5 tahun ke depan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan konstruksi fisik segera dimulai pada pertengahan tahun 2027 dan terus berlangsung secara berkelanjutan hingga 5 tahun ke depan. Realisasi investasi ini merupakan buah dari proses panjang dan komitmen serius kedua belah pihak. Sebelumnya, Ayat Dejem Group telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan di Nusantara dan menandatangani Non-Disclosure Agreement pada 8 Mei 2025 lalu. PHK akan kembali menghantam Amazon. Dikabarkan pengurangan karyawan ini karena pengembangan AI yang kian inovatif. Dua orang sumber yang dilaporkan Reuters menyebutkan pemecatan akan dilakukan pada 30.000 pekerja. Jika benar, maka akan tetapi bakal jadi total PHK terbesar yang pernah dilakukan oleh Amazon selama 3 dekade setelah memangkas 27.000 pekerja pada 2022. Seluruh sumber mengatakan kebijakan pengurangan jumlah karyawan kali ini akan terdampak pada unit retail Amazon Web Services, Prime Video, dan sumber daya manusia. PHK ini bakal jadi kedua kalinya setelah Amazon memangkas 14.000 pekerjanya pada bulan Oktober lalu. Saat itu, perusahaan mengaitkannya dengan peningkatan software AI yang disebut membuat retail terus berinovasi dengan cepat. Amazon memang menjadi salah satu dari banyak raksasa teknologi yang getol menggunakan dan mengembangkan AI sejak beberapa tahun terakhir. Mereka menggunakannya untuk menulis kode software dan mengadopsi agen AI untuk mengotomatisasi tugas rutin.